إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Selanjutnya, di antara landasan rapuh ahlul bid'ah adalah meninggalkan dalil-dalil yang jelas dan mengikuti dalil-dalil yang tidak jelas, mutasyabih. Ini adalah ciri ahlul bid'ah. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Quran surat Ali Imran ayat 7. Allah berfirman, "Huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamat hunna ummul kitabi wa ukharu mutasyabihat." Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan kepada kamu Alkitab, Al-Qur'an. Di dalam Al-Qur'an tersebut ada ayat-ayat yang jelas. Ya, dan itu yang paling banyak. Wa ukharu mutasyabihat, dan yang lain ada yang enggak jelas, samar-samar, sebagai ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Fa ammal ladzina fi qulubihim zayhun fayattabi'una ma tasabaha minhu ibtigha'al fitnah wa ibtigha'a ta'wili. Maka orang-orang yang di dalam hatinya terdapat penyakit, penyimpangan, mereka ikuti adalah dalil yang enggak jelas. Yang jelas malah ditinggalkan. Yang jelas malah ditinggalkan. Lihat orang-orang Syiah. Mereka meninggalkan hadis-hadis yang sangat jelas, berupa pujian-pujian Allah kepada para sahabat radhiyallahu anhum wa radhu'an, khairun nasi qarni summal ladzina yalunahum, atau bahkan vonis secara khusus Abu Bakar fil jannah wa Umar fil jannah. Ya, mereka semuanya melupakan dan buta dari dalil-dalil tersebut. Kemudian mereka mengambil dalil yang enggak jelas walaupun sahih tapi masih samar, yaitu hadis Nabi, la tarji'u ba'di kuffaron yadribu ba'dukum riqaba ba'din. Janganlah kalian kembali setelahku menjadi orang-orang kafir. Berarti sahabat kafir. Ini menurut orang-orang Syiah. Tapi hadis ini kan samar. Kafir di sini apakah kafir yang mengeluarkan ataukah tidak? Kemudian apakah yang dimaksud di sini adalah sahabat ataukah tidak? Ya, ataukah orang-orang munafik? Masih samar. Ya. Namun orang-orang Syiah mereka melupakan hadis atau dalil-dalil yang jelas, yang diambil malah hadis yang enggak jelas maknanya. Ini adalah ciri-ciri, ya, siapa? Ahlul bid'ah. Ya. Demikian juga orang-orang yang menolak nama dan sifat-sifat Allah, mengingkari nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah menetapkannya dalam banyak Al-Qur'an. Mereka menolak ayat-ayat tentang penetapan Allah tangan, ya, atau hadis tentang turunnya Allah, atau tentang bersemayamnya Allah di atas langit. Mereka tolak semuanya dengan ayat-ayat atau hadis-hadis Nabi SAW yang masih samar, mutasyabih. Seperti laisa kamitslihi syai', tidak ada yang serupa dengannya. Sehingga menurut mereka, kalau kita tetapkan Allah punya tangan, berarti kita menyerupakan Allah dengan makhluk. Enggak boleh. Laisa kamitslihi syai'. Lupa selanjutnya ayat apa? Wa huwas samiul basir, yang membantah i'tiqadnya, yang membantah keyakinannya. Ini ciri-ciri ahlul bid'ah, ya. Oleh karenanya perlu kita ketahui bahwasanya dalil, baik Al-Qur'an dengan Al-Qur'an, baik Al-Qur'an dengan hadis atau hadis dengan hadis, tidak mungkin berbenturan antara satu dengan yang lainnya. Karena semuanya adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah berfirman, "Afala yatadabbarunal Qur'an? Walau kana min indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira." Kenapa mereka tidak menghayati, merenungi ayat-ayat Al-Qur'an? Andai saja Al-Qur'an itu bukan dari Allah, niscaya mereka akan mendapatinya perselisihan yang banyak. Maka segala benturan atau sesuatu yang kita anggap kontradiksi, bertentangan, itu adalah karena kita tidak merenunginya. Itu karena kita tidak mentadaburi, menghayatinya. Wa nususuhu, kata Imam Ibnul Qayyim, wa nususuhu laysat yu'aridu ba'duha ba'dhan fasal anha alima zamani. Wa idza ra'aita fiha ta'arudan fadha min afatil afhami wal adhani. Nas-nas Al-Quran dan hadis itu
tidak berbenturan antara satu dengan yang lainnya. Jika kamu mendapatkan sekilas pertentangan, jangan salahkan Quran atau hadisnya, tapi salahkan kepada dangkalnya pikiran kita.